Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat eksak, bagaimana kabar kalian? Apakah sudah latihan soal untuk mempersiapkan di UTBK 2025? Nah, di sini kita akan membantu kalian belajar ya. Kita akan berusaha upload video per bab, dan di video kali ini kita akan membahas subtes PK atau pengetahuan kuantitatif ya, yaitu tentang bab aljabar. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas soal-soal dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Oke, kita mulai ya. Jadi soal yang pertama adalah soal UTBK tahun 2023. Jika Y memenuhi min 6 tambah 2 kali Y sama dengan 16, maka nilai Y adalah gitu ya. Nah, ini soal yang tidak begitu sulit ya, harusnya kalian bisa jawab dengan mudah, di bawah 1 menit bisa jawab harusnya ya. Jadi kalau kita tulis ulang, itu adalah min 6 ditambah 2Y ya, sama dengan 16. Berarti 2Y sama dengan, ini pindah ruas ke kanan ya. Sebenarnya tidak boleh ya, secara matematika istilah pindah ruas itu tidak boleh, tapi untuk mempermudah kita belajar saja, maka kita menggunakan istilah pindah ruas begitu ya. Jadi di sini min 6 pindah ruas ke kanan, jadinya 16 ditambah 6 begitu ya. Lalu 2Y berarti sama dengan berapa nih? 16 tambah 6 ya 22 ya. Sehingga kita dapatkan Y-nya 22 dibagi 2 yaitu 11 ya. Sangat mudah untuk soal yang pertama ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini soal UTBK tahun 2024 dan soalnya adalah isian singkat ya. Jadi ini adalah tipe baru tahun 2024, yaitu ada soal isian singkat. Oke, soalnya jika 1 tambah 3 kali akar 9 tambah N sama dengan 16, maka N sama dengan berapa? Oke, jadi kalau kita tulis ulang lagi soalnya, itu 1 ya ditambah 3 akar 9 tambah N gitu ya, sama dengan 16. Oke, berarti 3 akar 9 tambah N ya. Si 1 ini kita pindah ruas ke kanan, kita akan dapatkan 16 kurangi 1 gitu ya. Sehingga 3 dikali akar 9 tambah N sama dengan 15. Oke, lalu kita bagi 3 ke dua ruas ya, kita dapatkan akar 9 tambah N sama dengan 15 dibagi 3 ya 5 ya. Kemudian supaya akar ini tidak ada ya, kita kuadratkan kedua ruas ya, sehingga nanti kita dapatkan 9 ditambah N sama dengan 25. Artinya N sama dengan 25 dikurangi 9 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 16 ya, sehingga jawabannya adalah 16. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sekarang soal UTBK tahun 2020. Fungsi beta didefinisikan oleh beta ya, ini W simbol tambah X kurang Y kali Z ya, sama dengan 2Z tambah Y dibagi X dikurangi min W. Nilai beta 1 tambah 2 kurang 4 kali 3 adalah ya, jadi ini bukan artinya tambah kurang atau kali seperti biasanya ya. Ini adalah sebuah operasi yang harus kita tuliskan dengan persamaan ini nanti ya. Nah, sekarang idenya gimana? Idenya cukup kita tuliskan dulu ya, yang mana Wx Y Z-nya itu ya. Jadi ini satu ini sebagai W ya, ini X ya, kemudian ini Y, kemudian yang terakhir ini Z. Nah, sekarang tinggal kita operasikan saja menurut formula ini ya. Kita tulis dulu 2Z ditambah Y dibagi X. Nah, ini karena min ketemu min, maka jadinya plus ya. Jadi X tambah W begitu. Sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya saja guys ya. Sehingga Z-nya itu kita tuliskan 3, Y-nya itu 4 dibagi X-nya 2 tambah W-nya 1 ya. Hati-hati di sini, ingat yang mana harus dikerjakan duluan ya. Tentunya perkalian dan pembagiannya ya. Nah, sekarang 2 kali 3 itu 6, ditambah 4 bagi 2 itu 2, kemudian ditambah 1 ya. Sudah selesai ya. 6 tambah 2 tambah 1, ya betul, jawabannya 9 ya. Jadi jawabannya benar adalah 9 guys. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4 ya. Ini soal UTBK tahun 2024. Tabel berikut menyatakan hasil operasi untuk simbol kotak dan bundaran ya. Ini dia tabel untuk kotak dan ini untuk bundaran.
Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang berikut yang benar? Ya, kita diberikan 3 bundaran dalam kurung 0 kotak 2. Ya, tentunya kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Jadi kita kerjakan dulu 0 kotak 2. Nah, kita tinggal lihat aja di tabel ini ya. 0 kotak 2 berarti ini 0 ya, ini 0 dan ini 2, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 4 ya. Jadi belum jawaban ya. Jadi ini nilainya adalah 4. Kemudian setelah dapat 4, kita lanjutkan lagi ya. Ya, berarti sekarang apa? 3 bundaran 4 ya. 3 bundaran 4. Gitu ya. Nah, 3 bundaran 4 sekarang kita cari di tabel yang bundaran gitu. Ya, ini 3, ini 4. Berarti kalau kita tarik garis, ini 3 ya, kemudian ini 4, maka hasilnya adalah 5 ya. Nah, sehingga P ini bernilai 5 ya, bernilai 5 dan Q juga bernilai 5. Sehingga jawabannya adalah kuantitas atau nilai P itu sama dengan Q ya. Jadi jawabannya yang C. Oke? Gampang ya? Oke, sekarang soal UTBK tahun 2023. Operasi kotak dan bundaran pada bilangan didefinisikan sebagai berikut. Ya, P kotak Q sama dengan P dikurangi P kali Q, R bundaran S sama dengan S ditambah R dibagi S. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, ini P, ini Q ya. Jadi P-nya itu kita diberikan 4 kotak 2 bundaran K untuk K sama dengan 2 atau K sama dengan 4. Sehingga kita harus uji dua-duanya gitu ya. Nah, yang pertama kita coba untuk K sama dengan 2 ya. Untuk K sama dengan 2 dulu. Oke, berarti kita punya 2 bundaran 2 ya. Karena kita harus kerjakan yang di dalam kurung dulu kan. Berarti 2 bundaran 2 begitu. Oke, bundaran ini rumusnya ya. Kita tinggal tulis lagi. Berarti ini S-nya 2, R-nya juga 2 ya. Jadi mudah saja, sehingga kita ikutin aja ini persamaannya ya. Jadi kita punya 2 ditambah 2 dibagi 2 gitu ya. Sesuai dengan persamaan ini lagi sekali. 2 bagi 2 1 ya, ingat bagi dulu. 2 bagi 2 1, 2 tambah 1 berarti 3 ya. 3. Nah, sekarang setelah bundaran kita punya operasi kotak ya. 4 kotak. Nah, berarti kan hasilnya tadi kan ini hasilnya kan 3 gitu ya. Berarti sekarang kita tuliskan 4 kotak 3. Oke. Nah, kita masukkan ke persamaan yang ini, guys. Ya. Jadi ikutin aja lagi sekali ya. Jadi di sini P-nya ya, P-nya adalah 4 ya ini. 4, Q-nya adalah 3. Oke, kita tuliskan berarti ini 4 dikurangi 4 dikalikan dengan 3 ya. Kita akan dapatkan 4 dikurangi 4 kali 3 12. Ya, 4 dikurangi 12 berarti min 8. Ini jawaban akhir kita ya. Kita simpan dulu karena kita harus lihat juga berapa hasil dari saat K-nya sama dengan 4 ya. Oke, kita coba sekarang untuk K sama dengan 4. K sama dengan 4. Sehingga kita punya yang pertama adalah 2 bundaran 4 gitu ya. 2 bundaran 4. Ya, sesuai dengan persamaan ini S ditambah R dibagi S. Berarti S-nya kan yang 4 ya. S-nya 4 ditambah R-nya yang di sini ya, R-nya ini berarti R-nya 2 ya, 2 dibagi dengan 4. Oke, kita punya 4, 2 bagi 4 berapa? Setengah ya. Oke, 4 tambah setengah ya 4 setengah gitu kan. 4 setengah boleh juga kita buat dalam bentuk pecahan biasa ya. 4 setengah itu adalah 9/2 guys. Bisa kan ya ngubah dari 4 setengah ke 9/2. Nah, sekarang kita punya operasi 4 kotak 9,5 ya. 4 kotak 9,5. 9/2 maksudnya ya. 9/2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang lagi sekali kita masukkan ke persamaan yang ini ya. P-nya 4, Q-nya 9/2. Oke, kita coba masukkan. Berarti P-nya 4 dikurangi ya. P-nya 4 dikurang ya, dikali dengan 9/2. Oke. Nah, ini bisa kita coretkan ya. Coret, kita dapat 2 ya. Kemudian kita dapatkan 4 dikurangi berapa tuh? 2 kali 9, 18. Ya, 4 dikurangi 18 berarti min 12. Nah, sehingga kita dapatkan harga atau nilai untuk P itu adalah min 8 ya,
atau min 12. Jadi min 8 untuk K sama dengan 2 dan min 12 untuk K sama dengan 4. Nah, kedua nilai ini ya itu lebih besar daripada min 20 ya, sehingga jawabannya adalah yang A ya, kuantitas P lebih besar daripada Q. Oke? Gimana? Cukup mudah kan ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6. Nah, ini soal UTBK tahun 2019. Nilai dari 16x² min 81 dibagi dengan 9/2 min 2x dengan x tidak boleh sama dengan 9/4 setara dengan, ya, banyak peserta yang bingung apa maksud dari informasi yang ini ya. Jadi sebenarnya ini tuh ya menandakan bahwa kalau kita masukkan 9/4 nanti itu bentuk ini tidak terdefinisi. Ya, kenapa demikian? Karena kita ingat pecahan itu syaratnya tidak boleh per 0 kan. Nah, andai kan kita masukkan 9/4 ya, 2 kali 9/4 gitu ya. Nah, kita akan dapatkan 9/2 kurang 9/2 berarti 0 kan ya. Jadi nggak boleh pecahan itu syaratnya tidak boleh per 0. Nanti dia tidak terdefinisi gitu kan. Nah, berarti itu sebenarnya tidak penting juga untuk menjawab soal ini ya, karena kita hanya disuruh menyederhanakan ya. Kenapa tahu ini menyederhanakan? Karena kita lihat opsinya nih bentuknya lebih sederhana ketimbang bentuk soalnya gitu ya. Dan ini penyelesaiannya tentu dengan cara memfaktorkan guys ya. Nah, sekarang yang perlu kita ingat adalah bentuk-bentuk aljabar ya, pemfaktoran ya. Yang sederhana dulu, kalau kita punya A kuadrat ya min B kuadrat itu sama dengan A min B dikali dengan A plus B ya. Kalau misalnya kita punya A pangkat 3 min B pangkat 3 itu sama dengan A min B ya dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Ini beberapa bentuk ya, sebenarnya cukup banyak. Nah, tapi mungkin yang sering keluar cuma 2 ini aja gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi soal ini, kita tulis ulang ya. 16x² itu boleh kita tulis sebagai 4x dalam kurung kuadrat ya. 81 itu bisa kita tulis sebagai 9 kuadrat. Oke ya. Nah, sekarang yang bagian penyebutnya ini kalau kita keluarkan supaya kita tidak mau ada pecahan ya, kita keluarkan setengah dan kita mau bahwa x-nya ini nanti bernilai positif. Berarti kita keluarkan min setengah guys ya. Kita keluarkan min setengah. Nah, sehingga nanti si min 2x ini kalau kita keluarin min setengah akan menjadi 4x positif ya. Nah, coba deh kalian kali deh min setengah kali 4x berapa? Kan min 2x ya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau 9/2 kita keluarkan min setengah, maka akan menjadi negatif 9. Lagi sekali kita, kalau kalian masih bingung ya, coba kalikan lagi. Min setengah kali min 9 itu hasilnya adalah plus 9/2 ya, sesuai dengan ini. Oke, nah sekarang yang bagian pembilang ya, itu kita faktorkan sesuai bentuk ini guys. Ya, sesuai bentuk ini, jadi A-nya 4x, B-nya 9 gitu ya. Kalau kita tuliskan, berarti 4x min 9 dikali 4x plus 9 gitu ya. Dibagi dengan min setengah dikali 4x min 9. Nah, sehingga ini kan bisa kita coret ya, karena sama gitu ya. Kita coret aja, kita dapatkan 4x plus 9 dibagi min setengah. Nah, ini sama aja dengan 4x plus 9 dikalikan dengan min 2/1 ya. Kan pembagian itu perkalian balik ya. Min 2/1. Kita akan dapatkan jawabannya adalah min 8x min 18 ya. Jadi jawabannya yang C ya. Gitu. Oke? Tidak terlalu sulit juga ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 7. Soal UTBK tahun 2021. Apakah sistem persamaan linear UX tambah VY sama dengan 3, 3X tambah U plus 1Y sama dengan 4 memiliki tepat satu solusi untuk X, Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi kita lihat kembali ya. Apa syarat? Jadi begini, kita mungkin bahas ketiganya aja ya. Jadi ada 3 macam ya, ada 3 macam solusi dari sebuah sistem persamaan ya. Jadi kalau kita punya AX plus BY plus C, sama dengan C ya, atau mungkin kita buat gini aja deh, A1X ya, A1X tambah B1Y sama dengan C1 dengan A2X plus B2Y
sama dengan C2. Nah, kalau kita mempunyai persamaan seperti ini, yaitu ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah satu solusi. Nah, apa syaratnya kalau satu solusi? Syaratnya adalah A1 per A2 ya tidak sama dengan B1 per B2, tidak sama dengan C1 per C2 ya. Oh sorry, tidak sama dengan ya, tidak sama dengan B1 per B2, tidak sama dengan C1 per C2 gitu ya. Kalau dia mempunyai banyak solusi ya, banyak solusi, itu syaratnya adalah A1 per A2 ya sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Dan kemudian yang terakhir, kalau dia mempunyai dia tidak mempunyai solusi ya, tidak punya solusi ya, itu syaratnya adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2 tidak sama dengan C1 per C2. Begitu ya. Oke, ini mungkin satu solusi ini nggak ada ya, ini nggak perlu guys ya. Jadi kita hanya cukup melihat nilai A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2. Sorry ya, jadi ada kesalahan tadi. Nah, berarti sekarang kita mau cek ini apakah dia tepat satu solusi atau enggak gitu ya. Nah, sekarang kita punya persamaan di soalnya ya, kita tuliskan lagi persamaannya, yaitu UX ditambah VY sama dengan 3. Kemudian 3X ditambah U tambah 1Y sama dengan 4. Nah, berarti supaya dia mempunyai satu solusi, itu haruslah ini A1, ini A2. Jadi ini A1-nya yang U ya, ini A1, ini A2, V-nya ini B1, ini B2. Ya. Nah, berarti kalau dia punya satu solusi, itu haruslah U per 3 ya, tidak sama dengan B1 per B2 ya. V per U tambah 1 ya. Kalau kita kalikan silang, kita akan dapatkan U kuadrat ditambah U tidak sama dengan 3V ya. Nah, dari informasi yang tersedia ya, kalau kita hanya memakai satu informasi saja, kita tidak mendapatkan nilai U-nya berapa atau nilai V-nya berapa gitu ya. Maka kita harus menggunakan kedua-duanya nih guys ya. Kita harus menggunakan kedua-duanya, kita eliminasi gitu ya, kita eliminasi untuk mendapatkan nilai dari U-nya berapa dan V-nya berapa ya. Contoh ya, kalau kita eliminasi nih, yang kita kurang ya, V dikurangi min V kan jadinya 2V ya. 2V sama dengan 6 kurang 1, 5 gitu ya. Lalu V-nya berarti sama dengan 5 per 2 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan nilai V-nya untuk mendapatkan U-nya gitu ya, kita masukkan ke persamaan yang kedua aja, sehingga kita dapatkan U min 5 per 2 sama dengan 1. Berarti U sama dengan 1 ditambah 5 per 2 ya, sama dengan 7 per 2. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai U sama V-nya ya, tentunya kita tinggal masukkan saja. Lalu kita cek apakah nilainya tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, dia berarti mempunyai satu solusi ya. Nah, untuk soal semacam ini kita tidak perlu melanjutkan perhitungan ya. Percuma kita buang-buang waktu. Ya, kita cukup berpikir aja, oh ini pakai dua-duanya nih untuk membuktikan ini satu solusi atau enggak gitu ya. Jadi kita nggak perlu cari tahu hasilnya gitu ya. Nanti kita malah buang-buang waktu, nggak cukup untuk mengerjakan soal yang lain. Nah, jadi kesimpulannya untuk soal ini itu kita perlu kedua persamaan ya, kedua pernyataan untuk menjawab soal ini. Jadi jawabannya adalah yang C. C ya, gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8 ya. UTBK tahun 2021. X lebih besar dari 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Ya. Nah, jadi kita berikan P-nya ini dan Q-nya ini ya, untuk X lebih besar daripada 2. Nah, ini sebenarnya boleh-boleh aja ya, kalian langsung masukin gitu ya berapa hasilnya gitu. Tapi mungkin akan lebih mudah kalau kita jabarkan dulu gitu ya, sehingga kita mendapatkan bentuk yang lebih sederhana ya. Terutama untuk yang P ini, kalau yang Q sudah pasti ya bentuknya seperti ini ya, tinggal kita masukkan aja 2 tambah 2 berarti hasilnya adalah 4. 2.
kita ambil sampel aja ya, bukan 2 karena X-nya lebih besar daripada 2. Jadi bebas ya, kalian mau ambil angka berapapun bebas. Di sini kita ambil X-nya sama dengan 3 gitu misalnya ya, sehingga kita dapatkan yang untuk yang Q 2 tambah 3 itu sama dengan 5 guys. Oke, udah beres untuk yang Q. Nah, untuk yang P kalau kalian mau sederhanakan supaya lebih gampang hitungnya tentunya bisa ya. Nah, kita punya 1 min X pangkat 4 per 1 min X kuadrat begitu. Nah, sesuai sifat yang tadi ya, kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B dikali A plus B. Nah, sekarang 1 min X pangkat 4 nih kita boleh buat ulang 1 kuadrat min X kuadrat kuadrat dibagi dengan 1 min X kuadrat. Gitu kan? Ya, menurut sifat ini berarti kita tuliskan yang pembilangnya 1 min X kuadrat dikali dengan 1 plus X kuadrat dibagi dengan 1 min X kuadrat. Nah, begitu ya. Sehingga nanti kita bisa coret si 1 min X kuadrat. Nah, kalau begini kan lebih mudah kita menghitungnya. Sehingga kalau kita masukkan nilai X yang sama yaitu X-nya 3, kita dapatkan 1 tambah 3 kuadrat ya. 9 tambah 1 hasilnya 10 ya kan. Sehingga yang P ini bernilai 10 guys. Nah, sekarang P-nya 10, Q-nya 5. Ya jelas ya, P-nya lebih besar daripada Q. Sehingga jawabannya yang A. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 9. Nah, ini sudah bukan soal UTBK ya, ini soal soal latihan aja gitu ya. Tapi dengan model yang berbeda supaya variasi soalnya banyak gitu. Nah, sekarang yang nomor 9, bila A per 3 sama dengan B per 4 sama dengan C per 7, maka A tambah B tambah C per C sama dengan berapa? Nah, ini sering ya ada soal di tryout atau di di lomba-lomba matematika begitu kalau ada kesamaan dari beberapa variabel begitu ya. Nah, ini cara umumnya adalah kita misalkan nilainya dengan sebuah variabel tertentu ya. Contoh misalnya nih, kita buat A per 3 sama dengan B per 4 sama dengan C per 7 sama dengan K. Ya, bebas mau K, mau apa terserah, tapi jangan ABC ya karena udah ada nih ABC di sini. Nah, berarti kita punya A per 3 sama dengan K. Artinya apa? A sama dengan 3K begitu ya. Kita punya B per 4 sama dengan K. Artinya apa? Artinya berarti B sama dengan 4K. Lalu yang terakhir C per 7 sama dengan K juga kan? Berarti C sama dengan 7K. Nah, sekarang pertanyaannya adalah A tambah B tambah C dibagi C gitu ya. Kita tinggal masukin aja sekarang. A-nya 3K, B-nya 4K, C-nya 7K dibagi dengan C 7K. 3 tambah 4 tambah 7 berapa? 14 ya. 14K per 7K. Ya, tinggal coret aja K-nya dan kita dapatkan 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2 ya. Jadi jawabannya adalah 2. Mudah ya? Nah, sekarang kita ke soal yang terakhir ya, soal nomor 10. Diketahui bahwa salah satu solusi dari A min W dikali A min X dikali A min Y dikali A min Z sama dengan 25 adalah A sama dengan 3. Jika W, X, Y, Z adalah bilangan bulat yang berbeda, nilai W tambah X tambah Y tambah Z sama dengan. Oke, karena A-nya 3, kita bisa tulis ulang persamaan ini ya. Kita ganti A-nya dengan 3. Berarti kita punya persamaan 3 min W dikali 3 min X, ya kan? Dikali 3 min Y dikali 3 min Z sama dengan 25. Nah, berarti kita berpikir begini ya. 25 itu disusun dari 4 bilangan, perkalian 4 bilangan berbeda. Kenapa berbeda? Karena W, X, Y, Z ini adalah bilangan bulat yang berbeda. Berarti ketiga bilangan ini itu harus berbeda. Ya. Nah, sekarang bagaimana idenya kalau kita hanya berpikir bahwa 25 itu 5 kali 5 begitu ya. Nah, sementara ternyata nggak hanya 5 bisa kita bentuk jadi 4 bilangan, guys. Ya, apa itu? Nah, misalnya kita tulis dulu 5 dikali 5 gitu ya. Nah, lagi 2 nih apa dong? Nah, berarti kan 25 itu 5 kali 5, tapi 25 itu kan bilangan positif ya. Berarti kan bilangan positif itu bisa aja plus kali plus atau min kali min begitu ya. Nah, berarti idenya sekarang kita mau membuat ini min 5 dikali 5 dikali min 1 dikali dengan 1. Ngerti ya? Jadi kita harus punya ide bagaimana
membagi 25 jadi perkalian 4 bilangan yang berbeda ya. Ini hasil tentu 25 nih. Oke. Nah, sekarang tinggal kita tulis aja. Ini bebas ya. Mau min 5-nya di mana, 5-nya di mana, 1-nya di mana, terserah kalian gitu ya. Nah, sekarang kita dapatkan yang persamaan yang pertama, 3 min W sama dengan min 5 gitu kan. Berarti ini pindah ruas aja ke kanan biar positif. W ini ke kiri ya. Plus 5, 3 tambah 5 berarti 8 ya. Kemudian yang berikutnya 3 min X sama dengan 5. Nah, X-nya ke kanan aja biar positif. Ini 5 ke kiri ya. 3 kurang 5 berarti berapa? Min 2. Kemudian yang 3 min Y sama dengan min 1. Y-nya ke kanan plus ini min 1 ke kiri plus 3 tambah 1 berarti 4 begitu ya. Dan yang terakhir 3 min Z sama dengan 1. Nah, Z-nya, min Z-nya ke kanan positif Z. 1 ke kiri min 1 ya. 3 kurang 1 berarti 2. Nah, pertanyaan kan ditambah nih ya. Oke, ditambah berarti kita tinggal tambah aja guys. 8 ini min 2 tambah 2 ya habis ya 0 ya. 8 tambah 4 berarti jawabannya 12 ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, demikian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.